Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alfaina Wahyuni SPUG. Saya dosen di bagian anatomi Fakultas Kedokteran UMY. Pada hari ini saya bertugas untuk memberikan praktikum terkait dengan sistem reproduksi. Ya, ini karena masih semester 2, maka saya nanti akan jelaskan dulu dengan dua istilah, ya, satu istilah bahasa Indonesianya dan nanti yang kedua adalah dengan istilah yang anatominya, ya, karena bagaimanapun harus pakai istilah anatomi, harus kalian kenal karena nanti istilah anatomi ini adalah istilah yang berlaku secara internasional, ya. Oke. Nanti dalam sistem reproduksi ini nanti akan kita bahas dua organ genitalia, yaitu organ genitalia feminina atau organ genital pada perempuan dan organ genitalia maskulina atau organ genital pada laki-laki. Ya, baik, kita mulai. Jadi untuk organ genitalia kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ genitalia feminina eksterna, yaitu organ genitalia yang tampak dari luar, ya, dan organ genitalia feminina interna, yaitu organ genitalia yang ada di dalam kavum atau rongga pelvis sehingga tidak kelihatan dari luar, ya. Nah, organ genitalia feminina eksterna itu terdiri dari yang pertama adalah, ya, jadi ada labium maius, ya, atau labium maius, kemudian ada labium minus, ya, kemudian nanti di situ ada juga klitoris, ya. Kalau yang organ genitalia yang interna itu terdiri dari rahim atau uterus, kemudian kandung telur atau ovarium, kemudian saluran telur atau tuba falopii atau tuba uterina, kemudian saluran keluarnya adalah vagina, ya. Ya, jadi ini adalah semuanya adalah organ genitalia feminina. Sekali lagi yang eksterna ada di luar dan yang interna adalah di dalam. Ya. Oke, kalau kita lihat posisinya, jadi posisi organ genitalia feminina ini terletak di dalam rongga pelvis atau di rongga panggul atau kavum pelvis, ya, di mana organ genitalia interna ini nanti akan diapit oleh dua organ besar, yaitu di depan ada kandung kemih atau vesika urinaria, kemudian di belakang ada rektum, ya, atau bagian dari usus besar yang letaknya di bawah, begitu, ya. Nah, kemudian kita bicarakan satu persatu untuk masing-masing organ. Ya. Baik, kita mulai satu persatu, ya. Kita pelajari dulu yang organ genitalia eksterna, ya, yang ada di luar. Ya, jadi kalau yang alat kelamin luar itu terdiri dari yang pertama adalah ada labium maius, ya, kemudian ada labium minus, ya. Kemudian di sebelah atas atau di sebelah kranial dari labium maius terdapat klitoris. Nah, klitoris inilah yang homolog dengan penis pada pria. Homolog itu artinya adalah identik, begitu, ya, sama dengan organ penis pada pria, ya. Kemudian labium minus ini akan membatasi suatu ruangan yang disebut dengan vestibulum vagina, di mana nanti di situ terdapat lubang-lubang, ya. Di lubang yang besar ada ostium, orificium uretra atau lubang dari saluran urin, kemudian ada ostium vagina atau lubang dari vagina, begitu, ya. Ya. Oke, kemudian di sebelah atas, ya, di sebelah atas dari labium maius di sini pada wanita yang sudah dewasa akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan atau istilahnya adalah pubes yang merupakan tanda kelamin sekunder dari seorang wanita. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang organ genitalia yang interna atau yang dalam, ya. Oke. Sebentar, saya posisikan dulu yang lebih pas. Oke, ya. Ya, jadi kalau posisi di dalam tubuh seperti ini, ya. Jadi ini memang kita ambil yang gambar hanya separuh begini biar lebih kelihatan jelas nanti bagian dalamnya, ya. Jadi ini adalah uterus atau rahim, ya. Rahim sendiri nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada corpus uteri, ya, kemudian cervix uteri,
Nah, di tengah-tengahnya ini ada satu bagian yang tipis yang disebut dengan isthmus uteri. Nah, nanti isthmus uteri inilah nanti yang akan pada saat kehamilan akan terjadi peregangan, nanti disebut dengan segmen bawah rahim. Ya. Kalau kita lihat nanti yang bagian serviks nanti berhubungan dengan bagian vagina ya. Karena memang vagina kan merupakan jalan lahir, keluarnya darah menstruasi atau nanti juga akan dilewati oleh bayi ketika proses persalinan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dalamnya, bagian dalam dari uterus itu terdiri dari ada 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah endometrium. Ya. Nah, endometrium inilah nanti yang akan menebal pada saat sebelum menstruasi, kemudian pada saat menstruasi akan terjadi pengelupasan dan keluarlah darah menstruasi atau darah haid. Ya. Kemudian lapisan kedua adalah myometrium yang merupakan otot dari uterus atau dari rahim. Nah, nanti otot inilah yang akan melebar membesar pada saat kehamilan begitu. Yang paling luar adalah ada parametrium ya. Ini adalah lapisan paling luar dari uterus. Nah, kalau kita lihat bagian dari dalam dari uterus ada rongga yang namanya adalah cavum uteri ya. Nah, nanti di cavum uteri inilah nanti ditempati oleh bayi ketika kehamilan, pada proses kehamilan ya. Oke. Kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah dari serviks tadi ya. Jadi serviks itu dibagi 2, yang bagian atas ya, yang bagian serviks yang menjorok ke dalam vagina ini namanya adalah portio vaginalis. Ya, kalau yang bagian atas serviks yang tidak kelihatan ini namanya adalah portio supravaginalis. Nah, nanti kalau kita lihat nanti di bagian serviks ini kita bisa melihat dari rongga dari lubang vagina ya, dari ostium vagina. Nanti alatnya bisa masuk, kemudian kita bisa melihat serviks. Jadi kalau nanti misalnya ada kanker leher rahim atau kanker serviks bisa kita deteksi dari pemeriksaan tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ kedua dari organ genitalia yang interna, yaitu ovarium atau indung telur. Ya, indung telur ada 2 kanan kiri, ya, ada 2 kanan kiri. Kemudian letaknya pun juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda itu artinya bervariasi tergantung sudah pernah hamil atau belum. Ketika nanti sudah pernah hamil maka nanti posisinya agak turun sedikit ya. Tapi kalau belum pernah hamil nanti posisinya tetap di bagian sini. Ya. Nanti ovarium ini akan dihubungkan dengan uterus ya, atau dihubungkan dengan rahim melalui ligamentum. Ligamentum adalah penggantung dari organ, di mana nanti ovarium itu ada 2 penggantung ya, yang nanti ovarium akan digantungkan ke uterus dengan ligamentum yang disebut dengan ligamentum ovari proprium ya. Kemudian ovarium juga akan digantungkan ke dinding pelvis ya, itu lewat ligamentum suspensorium ovarii ya. Nah, nanti si ovarium ini bisa membesar, misalnya pada kasus kista itu nanti akan membesar ya. Normalnya kan ukurannya sekitar 2-3 cm, tetapi nanti ketika membentuk kista bisa lebih besar ya. Oke. Selanjutnya saluran keluar dari sel telur tadi itu namanya adalah tuba uterina atau tuba fallopiae ya. Jadi nanti tuba fallopiae itu letaknya adalah di atas atau di kranial dari ovarium, kemudian menuju ke medial dan masuk ke rongga uterus ya. Nanti di uterus di tuba uterina sendiri dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi ada pars intramural. Pars itu artinya adalah bagian. Jadi pars intramural adalah bagian yang ada di dalam otot uterus ya. Kemudian ada isthmus, bagian yang paling sempit. Nah, kemudian yang paling lebar ini namanya adalah ampula tuba. Nah, di ampula tuba inilah nanti terjadi proses pembuahan ya.
Kemudian bagian ujungnya ini disebut fimbria tuba yang nanti akan menempel di ovarium. Yang tugasnya adalah untuk menangkap sel ovum atau sel telur pada saat seorang wanita mengalami ovulasi. Ya, oke. Nah, kemudian satu lagi untuk organ genitalia feminina interna adalah vagina. Ya, jadi memang vagina ini meskipun dia bisa ujungnya bisa kelihatan dari luar, tapi termasuk dalam organ genitalia feminina interna. Ya, ya. Jadi vagina itu merupakan vagina itu artinya adalah sarung begitu ya. Jadi ini merupakan tabung begitu ya, bentuknya seperti tabung. Di mana di sini terdiri dari otot polos dan otot lurik gitu ya. Jadi sepertiga bagian atas adalah dipelihara oleh otot polos, yang 2/3 bagian bawah oleh otot lurik gitu ya. Nah, kemudian vagina ini dia bisa sangat elastis ya. Jadi pada kondisi normal sempit ya, tapi nanti pada saat melahirkan, seorang wanita itu melahirkan, nanti vagina ini bisa melebar ya, karena dia sangat elastis. Jadi bisa dilalui oleh kepala bayi yang diameternya sekitar 10 cm begitu. Dan jangan khawatir, nanti akan tetap ketika sudah bayi lahir nanti akan mengecil kembali dan bisa kembali seperti semula ya. Itu kok bisa seperti itu karena di vagina terdapat lipatan-lipatan dari vagina yang disebut dengan rugae vagina. Inilah yang akan menyebabkan vagina itu sangat elastis ya. Jadi bisa melebar dan juga bisa menyempit kembali. Ya. Jadi fungsinya selain untuk selain untuk jalan lahir juga digunakan sebagai jalan keluar dari menstruasi. Ya. Jadi nanti darah menstruasi kan dari sini, dari pengelupasan dari endometrium, kemudian keluar lewat serviks ya. Kemudian dia akan keluar melalui vagina dan akhirnya bisa keluar. Begitu. Saya kira itu yang penting ya untuk organ genitalia feminina interna. Ya, jadi kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempelajari organ genitalia yang perempuan, maka kita masih ada satu materi lagi yaitu organ genitalia laki-laki ya, atau kita sebut dengan organ genitalia maskulina ya. Seperti yang perempuan, maka organ genitalia laki-laki pun juga kita bagi dua, yaitu organ genitalia maskulina eksterna dan organ genitalia maskulina interna. Ya. Ya, kita mulai yang organ genitalia maskulina eksterna dulu ya. Oke. Ya, bisa kelihatan ya. Jadi organ genitalia maskulina eksterna itu terdiri dari penis ya, terdiri dari penis ya, kemudian dan skrotum ya, dan skrotum atau buah zakar ya. Buah zakar itu kita sebut dengan skrotum, kemudian ini adalah penis ya. Itu adalah organ genitalia maskulina yang eksterna ya. Nah, kalau yang organ genitalia maskulina interna, ya, itu sebenarnya ada di dalam sini, ada di dalam skrotum itu ya. Jadi kalau organ genitalia maskulina ada testis, ya, testis, kemudian ada epididymis, ya, kemudian ductus, ya, ini namanya adalah ductus deferens atau vas deferens, ya. Kemudian di sini ada vesicula seminalis, ya. Kemudian yang paling bawah ada prostat, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ada testis, kemudian epididymis, kemudian vas deferens atau ductus deferens, ya. Kemudian ductus deferens nanti masuk ke dalam rongga pelvis, kemudian di sebelah kaudalnya atau di bawahnya ada vesicula seminalis, ya. Kemudian di bawah kaudalnya lagi ada prostat atau glandula prostata. Ya. Baik, kita akan bicarakan satu persatu ya. Ya. Ya.
Kita bicarakan dulu yang organ genitalia yang eksterna ya. Jadi tadi kan ada penis dan skrotum ya. Nah, skrotum sendiri ini bentuknya adalah seperti kantong ya. Yang tadi ya isinya nanti termasuk dalam organ genitalia interna ya. Kemudian di skrotum di sini terdapat otot yang fungsinya sebenarnya luar biasa karena dia sangat melindungi testis. Kita tahu bahwa testis adalah fungsinya untuk memproduksi spermatozoa atau sel gamet laki-laki ya, sehingga perlu dilindungi. Kita tahu bahwa proses untuk pembentukan sperma itu perlu suhu yang pas begitu ya, sehingga tidak boleh terlalu panas juga tidak boleh terlalu dingin. Makanya dia punya otot khusus yang disebut dengan musculus cremaster ya. Musculus dartos ya, musculus dartos yang itu nanti akan melindungi organ testis terutama. Jadi ketika ketika siang hari kan panas ya, itu nanti musculus dartosnya ini akan melakukan relaksasi sehingga ototnya akan menipis ya, sehingga tidak terlalu panas pada suhu di testis. Sebaliknya pada saat pagi hari misalnya dingin begitu ya, itu nanti musculus dartosnya ini akan mengkerut, akan berkontraksi sehingga akan menebal ototnya, sehingga itu akan melindungi testis dari suhu dingin ya. Oke. Ya, kemudian di testis itu juga ada lipatan-lipatan kulit ya yang disebut dengan raphe scroti ya, lipatan-lipatan kulitnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang organ genitalia eksterna yang kedua yaitu penis. Ya. Penis sendiri ada bagian disebut dengan corpus penis, ya. Kemudian ada glans penis ya. Nah, pada anak-anak yang belum dilakukan sirkumsisi atau khitan, itu glans penisnya ditutupi oleh kulit yang disebut dengan prepucium, ya, preputium namanya, atau prepucium atau kulup gitu ya. Nah, nanti ketika sudah dilakukan sirkumsisi, nanti sirkumsisi ini akan memotong prepuciumnya ini akan dibuang, ini akan dijahit ke belakang begitu ya, sehingga nanti akan bisa kelihatan glans penisnya. Jadi kalau kulitnya dibuka seperti ini ya, jadi nanti ini adalah corpus penis, kemudian ini glans penis ya. Ini adalah glans penisnya, ini corpus penisnya. Ya. Jadi sirkumsisi itu penting. Kenapa? Karena itu bisa melakukan pembersihan pada penis ya. Kita tahu bahwa pas di perlekatan dari prepucium tadi ya, di sini ada sulcus glandis ya, yang akan menghasilkan kotoran yang namanya smegma. Nah, smegma inilah yang akan kalau tidak dibersihkan nanti bisa menumpuk di situ, menumpuk di sulcus glandisnya dan bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko terjadinya kanker penis ya. Itulah mengapa sekarang meskipun orang non muslim pun juga sering melakukan sirkumsisi untuk kesehatan, karena itu adalah untuk mencegah terjadinya kanker penis ya. Sekali lagi, prepucium itu letaknya di sulcus glandis, nanti pada saat sirkumsisi itulah prepuciumnya akan diangkat, akan dipotong, kemudian dijahit ke belakang sehingga sulcus glandisnya akan terlihat sehingga mudah sekali dibersihkan ya. Oke, kemudian di ujung dari glans penis terdapat ostium ya, orificium uretra externa ya, atau lubang untuk jalannya urin. Nah, berbeda dengan yang perempuan tadi. Kalau perempuan tadi kan antara jalan urin dengan jalan menstruasi itu berbeda karena ada 2 lubang. Tetapi kalau pada laki-laki enggak, jadi hanya ada 1 lubang ya, yaitu hanya ada ostium uretra externa saja. Terus nanti kalau keluarnya sperma bagaimana? Ya enggak masalah, nanti tetap ada di situ ya. Nanti akan kita jelaskan. Nanti jalannya sama ya, jadi sama-sama di uretra. Keluarnya lewat uretra, tetapi nanti akan ada pengaturan sistem saraf sehingga tidak akan keliru ketika seorang pria mengalami ejakulasi, nanti juga bagian yang sistem urinnya juga akan tertutup karena ada klepnya gitu, ada katupnya yang akan menutup dari sistem urinarianya. Ya, sebaliknya kalau misalnya pada saat mau melakukan pembuangan urin ya, nanti yang klep atau saraf yang menuju ke keluarnya sperma juga akan tertutup begitu, jadi tidak akan keliru.
Penis itu kalau kita buka ya, kita potong melintang, gambarnya seperti ini. Sama sih. Ya. Ini kalau kita lihat nanti ada dua crura penis ya, jadi ada dua crus penis, ya, dan ada satu bulbus penis. Ya, jadi ada dua crus penis, jadi crusnya itu adalah ini. Jadi dia kanan kiri begitu, ya. Kemudian ada satu corpus spongiosum penis atau corpora spongiosum penis. Nah, corpora spongiosum penis inilah yang nanti akan dilalui oleh uretra. Ya, akan dilalui oleh uretra. Nah, kalau yang crus penis itu nanti isinya adalah corpus cavernosum penis. Jadi itu nanti penting pada saat ereksi ya. Jadi kenapa bisa ereksi? Karena nanti pada pembuluh darah di crus penis tadi itu nanti akan terisi darah sehingga nanti bisa menyebabkan ereksi, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah uretra. Nanti uretra itu panjang ya. Jadi dari vesika urinaria, kemudian nanti turun ya, ada uretra pars prostatica ya. Terus nanti uretra membranacea ya. Ya, nanti adalah uretra sampai keluar ini. Ini ujungnya adalah ostium uretra externa atau orificium uretra externa. Ya. Ya, jadi saya kira untuk yang organ genitalia eksterna cukup segitu. Kan kita lanjutkan yang organ genitalia yang interna. Ya. Organ genitalia interna ada testis ya. Testis itu bentuknya adalah bulat panjang, terdapat di dalam skrotum tadi ya, ada di dalam skrotum. Ya, ini kalau kita lihat memang di skrotum tadi ada musculus dartos tadi yang berfungsi untuk melindungi testis ya, berfungsi untuk melindungi testis. Ya. Testis sendiri kalau kita potong melintang ya atau membujur nanti seperti ini ya, jadi ada ini sama ya. Ya, jadi ada dua bagian ya, ada dua bagian yaitu tubulus seminiferus testis yang fungsinya untuk menghasilkan spermatozoa atau sel sperma. Kemudian rongga-rongga di antaranya itu di situ ada sel ledih yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Ya, nah kedua hormon ini, jadi testosteron itu akan penting sekali dalam pembentukan spermatogenesis. Ya, ya. Kemudian testis itu jadi nanti sperma dari testis akan masuk ke organ genitalia interna yang kedua yaitu epididymis ya. Ya, jadi ini kalau kita buka seperti ini, ya. Jadi epididymis di sini fungsinya adalah untuk tempat pematangan sperma, ya. Jadi sperma yang sudah keluar dari testis itu sifatnya dia belum pintar gitu ya, karena masih belum mempunyai kemampuan untuk membuahi ovum. Jadi nanti masih harus dimatangkan dulu di epididymis ya. Jadi epididymis itu semacam seperti tempat sekolahnya si sperma gitu ya, sehingga nanti ketika sudah keluar dari epididymis nanti akan lebih pintar dan lebih bisa mempunyai kemampuan untuk membuahi ovum gitu ya. Nah, epididymis sendiri ya, itu ada kaput ya. Kaput epididymis, kemudian korpus dan kauda. Ya, jadi semakin ke atas, semakin ke kranial nanti sudah semakin matang itu si spermanya. Ya. Oke, jadi merupakan tempat pematangan dan pemasakan spermatozoa. Ya. Kemudian organ yang ketiga dari organ genitalia yang interna ada ductus deferens atau vas deferens. Ya, jadi dia panjang sekali dari kauda epididymis, kemudian masuk ke ya lewat funiculus spermaticus namanya. Ya, nanti di sepanjang funiculus spermaticus itu ada dilindungi lagi oleh arteri dan vena, anyaman arteri dan vena. Ya, itu juga fungsinya sama ya, karena dia masih di luar ya, masih di luar tubuh sehingga sangat rentan terhadap perubahan suhu dari luar. Makanya masih punya pelindung yaitu disebut dengan plexus ini ya, dari anyaman vena di daerah funiculus spermaticus.
ya. Jadi ada arteri dan venanya. Ini fungsinya untuk melindungi dari sperma yang ada di dalamnya, ya. Kemudian nanti vas deferens ini akan menembus, ya, dinding pelvis atau dinding rahim, dinding panggul, ya, masuk ke di belakang. Ini kalau kita lihat, ya, posisinya adalah di samping, ya, di samping belakang dari vesika urinaria atau kandung kemih, ya. Kemudian nanti masuk ke belakang, ya, dinding belakangnya, berada di dinding belakang dari kandung kemih atau vesika urinaria, ya. Nih. Kemudian nanti bertemu dengan saluran dari vesikula seminalis, ya. Jadi ductus deferens itu memang dia berupa saluran untuk mengalirkan spermatozoa yang dihasilkan dari testis dan sudah dimatangkan di epididymis, ya. Ya, nanti di bagian belakang dari vas deferens ini, di bagian dorsalnya, epididymisnya akan melebar, akan membentuk ampula ductus deferens yang sifatnya untuk menampung, ya, menampung sperma yang sebelum dikeluarkan pada saat ejakulasi itu akan ditampung dulu di ampula ductus deferens, ya. Kemudian organ genitalia interna yang keempat yaitu adalah vesikula seminalis, ya. Jadi vesikula seminalis ini adalah isinya adalah kelenjar-kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan menghasilkan nutrisi bagi sperma, ya. Nah, kemudian organ yang kelima adalah glandula prostat, ya. Glandula prostat ini kalau kita lihat posisinya adalah persis di kaudal dari vesika urinaria, ya. Kemudian dia melingkari atau ditembus oleh uretra, ya. Ditembus oleh uretra di sini, ya. Sehingga kalau terjadi pembesaran pada kelenjar prostat, ya, itu salah satu gejalanya adalah urinnya nggak lancar. Kenapa? Karena terjepit gitu, ya, uretranya, sehingga urinnya jadi tidak lancar keluarnya, ya. Nah, ini adalah glandula prostat. Sebenarnya fungsinya utamanya adalah untuk menghasilkan cairan yang sifatnya basa, sifatnya alkalis, yang itu merupakan senjatanya sperma, ya, ketika ada di dalam vagina gitu, ya. Ya, jadi kalau kita bicarakan tentang perjalanan sperma tadi, ya. Jadi nanti kan dihasilkan di tubulus seminiferus testis, ya. Kemudian akan masuk ke epididymis, ya, dari caput corpus cauda, kemudian nanti di situ dimatangkan. Setelah matang nanti akan keluar lewat vas deferens ke belakang dan akan masuk ke ampula ductus deferens, ya. Nah, nanti pada saat mau keluar dia akan mendapatkan tambahan cairan yang berisi nutrisi dari vesikula seminalis, ya, masuk ke uretra di sini, ya. Kemudian nanti akan turun pada saat melewati prostat akan mendapatkan zat alkalis dari prostat, ya. Terus nanti baru cairannya itu keluar lewat uretra. Nah, cairan yang terdiri dari sel spermatozoa dari vas deferens, kemudian nutrisinya dari vesikula seminalis dan juga zat alkalis dari prostat itu kalau digabung menjadi satu namanya adalah cairan semen gitu, ya. Jadi ketika seorang pria itu ejakulasi maka yang keluar itu adalah cairan semen. Itu bukan melulu spermanya saja, tapi juga ada cairan dari vesikula seminalis dan dari prostat begitu. Nah, nanti setelah keluar, ya. Nah, sekali lagi meskipun salurannya sama dengan urin, tapi nanti akan ada saraf pengaturnya masing-masing sehingga tidak akan keliru gitu, ya, tidak akan keliru, ya. Jadi nanti akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing begitu, ya. Oke. Saya kira itu saja yang terkait dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan, ya. Jadi nanti bisa kalian ulang-ulang kembali sampai betul-betul hafal dan bisa paham begitu, ya. Nanti informasi yang saya sampaikan bisa ditambah dari buku manapun, termasuk dari buku petunjuk praktikum yang nanti akan dibagikan, ya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, karena sekali lagi anatomi itu adalah sangat dasar dan itu akan
kalau kalian paham ya tentang anatomi, insya Allah nanti akan untuk mempelajari hal yang lain akan lebih mudah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.